Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai cara penggunaan Publish or Perish dan Mendeley dalam tujuan untuk melakukan studi literatur. Jadi kalau dalam penelitian itu, langkah awal yang biasanya kita lakukan adalah studi literatur terlebih dahulu. Melihat, perkembangan sudah sejauh mana topik yang akan kita angkat di penelitian, yang sudah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sebetulnya ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk studi literatur gitu ya. Misal di era yang modern ini kita bisa menggunakan yang namanya, metode systematic literature review atau misal menggunakan metode bibliografi menggunakan, Fast Viewer atau juga bisa menggunakan software NVivo atau software-software yang lainnya, contohnya lagi bisa juga menggunakan, Open Map Knowledge gitu. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba, sharing bagaimana kita, studi literatur dengan, bantuan, Publish or Perish dan Mendeley, kemudian, mmm menjadikannya matriks di dalam, Microsoft Word. Nah, tentunya, studi literatur ini adalah langkah yang urgen untuk dilakukan gitu ya. Karena dalam sebuah penelitian itu jangan sampai kita, mengulas hal-hal yang sudah diteliti sebelumnya. Jadi dalam suatu penelitian itu harus ada yang namanya novelty atau kebaruan. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan novelty atau kebaruan tersebut? Salah satunya bisa dilakukan studi literatur. Pertama, coba kita, pelajari dulu, yang namanya Publish or Perish. Nah, di sini sudah saya tampilkan, aplikasi Publish or Perish, nanti untuk link download-nya akan saya sertakan di deskripsi box. Jadi, Publish or Perish ini adalah salah satu aplikasi yang dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penjaringan artikel-artikel yang sudah dipublikasikan, gitu. Mungkin biasanya teman-teman, melakukan unduh dokumen artikel terdahulu itu misalnya di Google Scholar, di webnya Google Scholar secara langsung, gitu ya. Cuma ada aplikasi yang namanya Publish or Perish untuk memudahkannya. Bisa kita umpamakan kalau misalnya kita biasanya, mendownload satu-satu di Google Scholar, itu seperti, memancing di kolam menggunakan pancingan gitu ya. Jadi, memancing ikannya satu-satu. Nah, kalau menggunakan Publish or Perish ini kita, seperti memancing ikan tapi menggunakan jaring gitu. Jadi yang kita dapatkan lebih banyak artikel dalam waktu yang singkat gitu. Nah, di sini Publish or Perish bisa menjaring artikel dari berbagai indeks ya. Misalnya di sini ada Crossref, kemudian ada Google Scholar, ada PubMed, ada Scopus, Web of Science dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang, free dan ada yang perlu registrasi terlebih dahulu dan ada yang perlu perlakuan khusus. Saat ini saya mencoba, sharing mengenai pencarian data atau pencarian artikel, menggunakan Publish or Perish di Google Scholar terlebih dahulu. Nah, di sini ya ada hal-hal yang harus kita input terlebih dahulu, misal dari sisi autornya. Kalau misal kita tidak membatasi artikel yang akan kita jaring ini, bebas gitu ya dari autor siapa saja, maka ini bisa dikosongkan aja. Kemudian di sini ada title words, ada keywords. Nah, ini kita masukkan, input, kira-kira, topik yang akan kita angkat ini mengenai apa gitu ya. Contoh, untuk sekedar contoh, kita pakai topik mengenai shadow banking. Nah, kalau kita mengisinya di title words, otomatis artikel-artikel yang muncul nantinya, berarti yang ada kata shadow banking di title-nya. Tapi kalau misalnya kita, tidak harus ada di title-nya, kita bisa mengisi di keywords-nya. Jadi meskipun tidak ada di title-nya shadow banking, apabila di keywords-nya ada shadow banking, maka artikel tersebut akan terjaring gitu ya. Nah, saya di sini coba di title words-nya aja, biar lebih spesifik dan biar lebih fokus bahwa, bahasannya ada di, shadow banking. Oke, kemudian,
Di sini ada years ya, ada tahunnya, kita bisa membatasi atau tidak dibatasi juga boleh ya. Kita kosongkan saja kalau tidak dibatasi. Tapi dalam penelitian itu biasanya artikel yang bagus adalah artikel yang menggunakan referensi 5 tahun terakhir gitu ya. Katakanlah kita akan menjaring atau kita persempit lagi spesifikasikan lagi misal dari tahun 2022 gitu ya sampai 2023. Nah, ini terserah teman-teman mau menjaring artikel dari tahun berapa sampai tahun berapa. Karena mungkin ingin yang paling update, saya coba masukkan dari 2022 sampai 2023. Kemudian di sini ada maximum number of results. Nah, di sini, kita bisa milih, publisher Paris ini mau menampilkan berapa artikel tentang shadow banking di tahun 2022 sampai 2023 ini. Bisa 10, 20, 50, sampai 1000 artikel gitu ya. Nah, saya coba sedikit dulu 50 artikel gitu ya, nanti ini disesuaikan dengan kehendak, dari masing-masing peneliti. Kemudian setelah ini langsung saja diklik search. Nah, ini, lagi memproses dan ini sudah tertampilkan, sudah ditampilkan gitu ya. Ini bisa diurutkan, misal kita ingin mengurutkan dari, paling banyak disitasi oleh orang, gitu ya. Atau kita, eee, ingin mengurutkan dari sisi, ranking, atau juga misal mau diurutkan berdasarkan, tahunnya, gitu ya, berdasarkan tahunnya, dari yang terbaru, gitu. Nah, kemudian setelah ini bagaimana? Setelah ini kan sudah kita dapatkan artikel-artikelnya ya, 50 artikel. Kalau mau ditambahkan 100 juga bisa gitu ya. Saya coba 50 artikel dulu. Nah, bagaimana kita untuk memperoleh filenya secara utuh ya, full papernya. Nah, kita tinggal klik di sebelah kanan, pojok kanan ini, bisa diklik open full text version. Nah, kemudian kita sudah, langsung bisa mengakses, eee soft file-nya gitu ya, macro prudential regulation and linkage to the shadow banking sector gitu. Nah, kalau kita, satu-satu membuka ini gitu ya, nge-save, save save, per file gitu tentu akan memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, ada salah satu, reference manager ya, ini Mendeley. Jadi reference manager itu ada beberapa ya, misal ada, Zotero, ada Mendeley dan lain sebagainya. Ini saya coba sampaikan yang Mendeley dulu. Jadi bagaimana Mendeley ini salah satu fungsinya untuk menjadi gudang referensi yang kita miliki gitu. Meskipun misalnya kita, menggunakan komputer yang berbeda, tapi ketika kita menggunakan atau login ke satu akun Mendeley, tentunya itu, tidak akan menghapus referensi-referensi yang sudah kita kumpulkan. Jadi Mendeley ini sangat membantu sekali ketika kita ingin, melakukan klasifikasi atau penertiban referensi yang kita miliki gitu ya. Nah, di sini kita bisa, membuat folder khusus ya, biar tidak pusing gitu. Kita klasifikasikan lagi berdasarkan, topik-topik yang kita miliki referensinya. Misal tadi kita sudah, menjaring tentang shadow banking gitu ya. Nah, kita, tulis aja di sini shadow banking, membuat, folder khusus. Nah, kemudian kita akan melakukan import data dari, publish or perish ini ke dalam Mendeley. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik save results. Di sini kita bisa pakai result as bibtex bisa, atau pakai yang RIS juga bisa. Nah, kita contoh pakai bibtex ya, diklik, kemudian kita, mau ditaruh di mana, misal kita taruh di dokumen gitu ya. Kita rename biar tidak tertukar, ada kata shadow banking-nya. Setelah itu sudah tersave di komputer kita akan mengimport, data yang dari, publish or perish tadi ke dalam Mendeley ya di sini. Tinggal klik file, kemudian import, kemudian, klik bibtex. Nah, di sini kita cari ya, sudah di dokumen tadi, klik, ini adalah, file ya, bibtex yang sudah kita download dari publish or perish, kemudian di-open. Nah, sudah semuanya, sudah terimport ya, sudah terimport di, Mendeley gitu. Jadi Mendeley ini fungsinya untuk apa? Yang pertama untuk
menjadi gudang referensi kita gitu ya, bisa kita gunakan kapanpun kita mau, tanpa harus kita mencari-cari lagi, mengubek-ubek data lagi gitu ya, karena semuanya sudah diklasifikasikan di sini, bisa kita urutkan, ini juga berdasarkan tahunnya gitu ya. Bisa di-search kita, butuh apa gitu, sehingga mempermudah kita ketika akan menggunakan referensi. Kemudian yang kedua, reference manager ini juga bisa menjadi sitasi gitu ya, membantu kita untuk mensitasi, sebuah penelitian terdahulu atau artikel, dengan format yang sudah otomatis gitu ya. Kemudian selain itu, selain untuk, sitasi dalam body artikel juga bisa digunakan untuk otomatis mengurutkan atau membuat bibliografi atau reference yang biasa ada di akhir penelitian ya, atau daftar pustaka. Nah, sebagaimana tujuan awal kita akan studi literatur gitu ya, kemudian kita akan, menuangkannya, studi literatur yang sudah kita lakukan ini, kita akan menuangkannya ke dalam matriks, yang sudah dibuat di Word ya. Biasanya kalau mahasiswa akhir, baik itu S1, S2, S3 tentunya, harus membuat yang namanya skripsi atau tesis atau disertasi gitu ya. Nah, pasti ada, di bab 2 biasanya ada studi literatur yang harus mencantumkan metrik seperti ini, kurang lebih seperti ini, gitu. Nah, kita akan mencoba, apa ya, kita akan mencoba memasukkan, artikel-artikel yang sudah kita kumpulkan di Mendeley tadi ke dalam matriks yang sudah kita buat ini, gitu ya. Contohnya, kan tentang shadow banking ya, contoh yang ini, gitu ya, contoh yang ini, oke sebentar. Nah, di sini harusnya, di sini harusnya ada linknya yang langsung ke ada link langsung ke apa, ke link atau ke artikelnya langsung gitu ya di sini ketika diklik. Atau bisa kita, dengan mengklik, URL-nya gitu ya. Karena ini mungkin butuh proses untuk bisa ditampilkan filenya di sini. Kita langsung kunjungi URL-nya, coba ya. Nah, di sini kemudian, langsung ada gitu ya abstraknya. Nah, biasanya kita, ingin melihat, bagaimana hasil penelitian sebelumnya gitu. Contoh mungkin kita bisa yang ini gitu ya, kita bisa kunjungi, URL-nya. Nah, ini ditampilkan abstraknya ya. Nah, nanti, eee, kita bisa melihat kira-kira temuannya apa di sini gitu. Nah, di sini disebutkan result showed that shadow banking of non-financial enterprise gitu ya. Kita bisa meng-copy paste, misal sampai sini gitu. Kemudian kita, taruh di sini di dalam temuan. Nah, kita masukkan, judulnya gitu ya, judulnya tentang apa. Kemudian nama dan tahunnya bisa kita, pakai Mendeley gitu ya dengan cara, klik reference, kemudian insert citation, kemudian, kopas lagi, bisa judulnya, bisa juga, nama penulisnya ya, kemudian diklik oke. Nah, ini sudah otomatis tersitasi di sini ya, atau ini kan dalam format footnote, kita pengen dalam format body note. Nah, ini bisa stylenya bisa dipilih. Tergantung dari ketentuan jurnal ya, atau publisher. Misal kita pakai, body note bisa pakai yang apa, ini, 7 edition gitu. Kalau pakai, footnote bisa pakai yang tadi, Chicago ya.
Nah, ini harus dilakukan sampai misalnya 10 atau 20 artikel ilmiah penelitian terdahulu gitu, sehingga kita bisa menemukan suatu novelty yang kita hendaki. Contoh kita, yang ini the macroeconomic effect of shadow banking panics ya. Nah, bisa juga di sini sudah langsung terlihat dari abstrak ya, sudah langsung terlihat di sini sebutkan finding. Nah, kita langsung, di copy paste aja, kemudian kita pindahkan ke sini. Kemudian judulnya, nah kemudian ini lakukan secara yang sama ya, insert citation, copy paste judulnya, kemudian, dan misal kita kasih contoh satu lagi ya, misal contoh satu lagi, buka lagi Mendeley-nya. Soal yang ini, nah ini sudah ada, oh ya, sekarang sudah terdetek ya, karena tadi butuh proses. Sudah ada filenya di sini. Jadi kita, kalau tadi kita ingin mengunjungi filenya, klik URL-nya bisa gitu ya, copy paste URL, atau klik langsung tanda merah ini ya, yang menunjukkan kita akan mengunjungi filenya secara langsung. Nah, harus get full text ya, get full text, klik kanan misalnya. Oh, sudah di-remove ya. Nah, barangkali kita bisa menggunakan dari abstraknya dulu. Kita cari finding-nya di sini apa gitu. Nah, we find that gitu ya. Di sini bisa kita eh, copy paste, kemudian di copy paste lagi ke temuan ya. Dan dilihat tadi apa judulnya macroprudential regulation. Nah, kemudian di insert lagi citation-nya. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, ini adalah contoh ya, 3. Jadi semakin banyak, semakin bagus gitu. Berarti semakin memperkaya referensi yang kita punya gitu ya. Misal mau 10, mau 20, itu lebih bagus. Nah, kita baca temuan-temuannya apa gitu. Sehingga kita bisa meneruskan penelitian ini yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya itu apa, sehingga menjadi temuan dalam penelitian kita. Ya, baik, mungkin sekian yang bisa saya eh, sekian yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.